Justru dalam kasus ini membuktikan, ya kan, bahwa kekuasaan Presiden Prabowo masih dalam bayang-bayang kekuasaan lama, masih dalam bayang-bayang legasi kekuasaan Jokowi. Artinya apa? Kita bisa melihat dalam beberapa persoalan, ya kan, selalu urusan Pak Jokowi itu selalu diakomodir oleh Prabowo. Dan banyak itu kasus tuntutan publik yang muncul ke permukaan, seperti pergantian Kapolri, terus kemudian reformasi, ya kan, semua diakomodir. Nah, termasuk kasus ini, gitu loh. Karena apa? Sampai hari ini kita juga mesti bertanya, Jaksa Agung orientasi loyalitasnya kemana, gitu loh. Penggantian Jaksa Agung ini memang datang dari kehendak Pak Prabowo untuk seperti yang sering beliau katakan bersih-bersih semua. Ya. Nah, inilah yang jadi masalah kan. Ya. Kalau kita bicara pergantian Jaksa Agung adalah keinginan datang dari Pak Prabowo, itu saya pikir saya masih tidak meyakini. Justru semua keputusan ini berada di tangan bayang-bayang kekuasaan lama. Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, maka orang yang paling dimungkinkan untuk menggantikan Jaksa Agung, ya diantaranya adalah Febri ini. Dan kemudian ada juga Jam Intel. Nah, ini kan perlu diamputasi nih, ya kan? Karena apa? Karena loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi, gitu loh. Kalau dia jadi Jaksa Agung, selesai nih urusan, disikat habis. Karena Jokowi punya pengalaman bahwa Febri adalah algojo yang paling bagus dalam menghantam Jiwasraya dan Asabri. Gitu. Seperti itu kan? Atau kemudian begini, apa yang dilakukan Polri terhadap Febri ini, kemudian akan mengusik Hasim, juga bisa mengusik Prabowo, dan Prabowo melakukan strike back, mungkin nggak? Saya yakin masih belum punya kemampuan untuk ke arah sana, gitu ya. Akhirnya bukankah otoritasnya ada di Pak Prabowo? Betul. Memang kita katakan bahwa, ya kan, Presiden mempunyai kewenangan di pemerintahan dan kekuasaan negara. Tapi kita lihat hari ini, ya kan, begitu minimalisnya kekuasaan Presiden dalam konteks penyelenggaraan berbangsa bernegara. Ya seharusnya seperti itu, tapi kita lihat, ya kan, semua persoalan hukum banyak mengakomodir kepentingan menyelamatkan Jokowi. Kasus haji di KPK, ya kan, KPK tidak berani memanggil Jokowi, padahal sudah jelas-jelas, ya kan. Dan beberapa kasus yang disidik oleh kejaksaan begitu juga, gitu. Jadi memang hari ini kita melihat bahwa persoalan kekuasaan Presiden itu terus dirongrong oleh legasi kekuasaan masa lalu.